Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Karomi dari kelas Tadris IPSA IAIN Progo. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkan atau mereview buku sejarah tugas dari Bu Rurun. Pertama-tama kita perlu mengingat sebuah sejarah Indonesia, karena sejarah Indonesia pada zaman sekarang terganggu dengan adanya globalisasi, sehingga kita seringkali melupakan jasa sebuah perjalanan atau peperangan yang dihadapi seorang pada zaman dahulu, yaitu sejarah Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah sebuah peristiwa yang diceritakan oleh negara Indonesia, yaitu review buku Rengas Dengklok, Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945. Pengarang Her Suganda. Tebal halaman 242. Panjang dan lebar buku 14 cm x 21 cm. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda. Pemuda itu antara lain yaitu Soekarni, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan yang dinamakan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 03.00. Beliau dibawa ke Rengas Dengklok, daerah Kerawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan adanya kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua. Agar lebih jelas, kita akan menyaksikan video yang saya siapkan kali ini. Silahkan menyaksikan. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian peristiwa penting yang menyangkut perjalanan bangsa ini dicatat dalam sejarah bangsa yang merdeka. Salah satu peristiwa penting tersebut adalah sejarah penulisan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari untuk melaksanakan kesepakatan dengan golongan muda, yaitu segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Di rumah Laksamana Muda, Maida Tadashi, seorang Jepang yang bersipati dengan kepentingan bangsa Indonesia, perumusan proklamasi dimulai. Penyusunan berlangsung pada pukul 2-4 dini hari dengan 3 orang penyusun naskah, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sayuti Melik, Sudiro, dan seorang Jepang yang bernama Miyoshi. Sehingga tersusun naskah asli proklamasi yang ditulis langsung oleh Her Soekarno dengan redaksi sebagai berikut. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta mengusulkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Sedangkan Soekarno mengusulkan kalimat, "Jakarta, 17/8/05, Wakil-wakil bangsa Indonesia." Pada pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh 2 orang tokoh, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, disaksikan oleh B.M. Diah. Perubahan naskah proklamasi terdiri dari: pertama, kata tempuh diubah menjadi kata tempo. Kedua, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada akhir naskah diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ketiga, perubahan penulisan tanggal, yaitu Jakarta 17/8/05 menjadi
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang Sumera, yakni tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Agar seluruh bangsa Indonesia mengetahuinya, maka naskah itu harus disebarluaskan. Di sini timbullah persoalan tentang cara penyebaran naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan untuk berkumpulnya masyarakat Jakarta mendengar pembacaan naskah proklamasi. Namun, Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Ia sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Usul tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta di tempat tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian presentasi atau review buku yang telah saya sampaikan dan video pemutaran yang telah saya putar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pesan dari saya sebagai generasi atau makhluk sosial yang ada di Indonesia, kita perlu mengulas kembali karena perjuangan mereka itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dan pesannya kedua, karena Indonesia sudah terkena dampak dari virus COVID-19 ini, tetap di rumah saja, dan jika keluar kita perlu memakai masker dan cuci tangan yang bersih. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.